Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alisar Ramadhani, mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan nomor NPM 101201783. Di sini saya ingin memaparkan tentang judul penelitian saya untuk melengkapi tugas mata kuliah riset pemasaran. Judul penelitian saya yaitu pengaruh personal selling, direct marketing, dan digital marketing terhadap minat beli produk Chocolajit di Kota Bandung. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang: seiring maju dan berkembangnya zaman, maka kita sebagai generasi milenial diharuskan untuk berinovasi dalam membangun kreativitas dalam segala aspek. Salah satunya aspek menciptakan sebuah produk untuk dijual. Nah, ada salah satu produsen nih, tempatnya di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan merek Chocolajit. Dia menggunakan paduan antara coklat dan dengan di dalamnya tuh terdapat wajit khas Cililin. Dengan adanya perpaduan itu antara coklat dengan Chocolajit dengan wajit ini, maka ketika kita memakannya kita akan merasakan dua rasa, yaitu yang pertama coklatnya dan yang kedua wajitnya. Walaupun banyak produsen coklat seperti Silver Queen, Cadbury, Magnum Signature dan lainnya, tapi Chocolajit tetap berani untuk memasarkan karena Chocolajit mempunyai perbedaan yang kebanyakan perpaduan coklatnya tuh dengan krim, dengan karamel dan lainnya. Tetapi Chocolajit ini berinovasi dengan menggunakan paduan antara coklat dan wajit. Nah, dalam kisaran harganya pun dimulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Dan yang paling menarik itu menurut saya packagingnya itu sangat menarik. Tentunya packaging pun akan menambah daya tarik tersendiri untuk konsumen Chocolajit atau yang suka ngemil coklat. Dan Chocolajit ini bervarian rasanya yang banyak. Yang pertama dark choco, milk choco, dark coffee, white choco, green tea, milk coffee, dan sebagainya. Rumusan masalah yang pertama yaitu sejauh mana tingkat pengembangan bisnis Chocolajit. Yang kedua, bagaimana tingkat pengembangan bisnis Chocolajit jika memakai cara personal selling, direct marketing, and digital marketing. Yang ketiga, apakah tingkat pengembangan bisnis Chocolajit sudah sesuai dengan target ketika memakai cara personal selling, direct marketing, dan digital marketing. Selanjutnya bab kedua yaitu kajian teori. Kajian teori di sini ada 4, yaitu tentang personal selling, direct marketing, digital marketing, dan keputusan pemilihan. Yang pertama yaitu pengertian personal selling. Menurut Kotler and Armstrong tahun 2014 mengemukakan bahwa personal selling terdiri dari interaksi antara penjual dengan calon pelanggan atau pelanggan, membuat penjualan dan mempertahankan hubungan. Definisi serupa pun dinyatakan oleh Nichols dalam Brianza tahun 2017 bahwa personal selling merupakan interaksi antara individu saling bertatap muka yang saling untuk menciptakan, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain. Fungsi personal selling itu ada 3, yaitu konfrontasi pribadi, mempererat hubungan, dan menciptakan tanggapan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian direct marketing. Direct marketing adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan potensial, tanpa melalui perantara pihak
ketiga seperti media ataupun iklan. Komunikasi secara langsung di sini memiliki arti sebagai memperkenalkan ataupun menjual produk atau layanan. Seperti yang kita tahu, di era sekarang sudah banyak marketer yang memanfaatkan iklan untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Akan tetapi, Investopedia berpendapat bahwa strategi pemasaran yang sifatnya langsung mengarah pada pelanggan dinilai lebih aktif daripada periklanan konvensional. Manfaat dari direct marketing ada 4, yaitu menghemat pemasaran, menjaga pelanggan lebih banyak. Ada 3, Yang pertama menghemat pemasaran, yang kedua menjaga pelanggan lebih banyak, yang ketiga menumbuhkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, pengertian digital marketing. Menurut Connell and Borough tahun 2005, pengertian digital marketing ada dua pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Connell dan Borough tahun 2005, pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Dan yang kedua yaitu menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tariga tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media seperti blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Tujuan digital marketing yaitu ada 8. Yang pertama awareness, engagement, branding, edukasi produk, meningkatkan relasi dengan konsumen, penjualan, membuat database market, dan analisis digital. Yang keempat yaitu pengertian kepuasan pembelian. Keputusan pembelian menurut Ciptono merupakan sebuah proses di mana pembeli mengetahui masalahnya dan mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Dapat diketahui bahwa keputusan pembelian merupakan salah satu bentuk perilaku konsumen di dalam menggunakan suatu produk untuk mengambil sebuah keputusan pembelian. Konsumen akan melalui proses yang merupakan gambaran dari perilaku konsumen, menganalisis berbagai macam pilihan untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Ada 5, yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, yang kelima perilaku pasca pembelian. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini merujuk pada penelitian kuantitatif di mana metode ini dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Peneliti juga menggunakan metode survei di mana penulis langsung menyebarkan link survei kepada calon narasumber untuk mendapatkan data dan menguji hipotesis sosiologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau kuesioner dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh dari subjek penelitian. Sampel merupakan sebagian dari subjek penelitian yang dapat mewakili karakteristik sebuah populasi. Rumus Solvin N sama dengan N1 tambah NE kuadrat. N adalah jumlah sampel,
N besar jumlah populasi, E error level atau tingkat kesalahan. Umumnya digunakan adalah 1% atau 0,01 dan juga 5% dan 10%. Dan populasi di Coklat yaitu 100 orang, error level sekitar 10%. Nah, teknik pengumpulan data ini saya dengan memberikan kuesioner yang pertama dan yang kedua observasi langsung terhadap ownernya, dan yang ketiga dokumenter. Kuesioner sendiri adalah merupakan sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Skala yang dipakai menggunakan skala Likert dengan kategori penilaian sebagai berikut: sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, cukup setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi merupakan observasi adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Selanjutnya yaitu metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenal pokok penelitian. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data tentang profil perusahaan, struktur organisasi dari perusahaan, dan lokasi perusahaan. Nah, selanjutnya teknis analisis data. Teknis analisis data ini memakai yang pertama uji validitas data, 2 reliabilitas data, 3 uji korelasi, 4 uji korelasi produk momen, 5 uji normalitas, dan yang keenam uji T. Uji validitas data digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu ukuran digunakan untuk mengukurnya. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila pengukuran dilakukan 2 kali atau lebih. Dan analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa dekat satu variabel terkait dengan yang lain. Selanjutnya uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Dan yang terakhir adalah uji T. Uji T adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi penelitian yang saya lakukan yang berjudul pengaruh personal selling, direct marketing, dan digital marketing terhadap minat beli produk coklat di Kota Bandung. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.